Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Mari kita simak dulu apa itu definisi ideologi. Dothraki mendefinisikan ideologi sebagai ilmu tentang pemikiran manusia yang mampu menunjukkan arah yang benar menuju masa depan. Sejalan dengan terdistorsinya, maka ideologi dalam pandangan Dothraki bermunculan beragam jenis ideologi yang terdiri dari demokrasi, liberalisme, nasionalisme, dan lain-lainnya. Menurut Francis Bacon, pengertian ideologi adalah sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. Gunawan Setiarjo mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Indonesia menggunakan ideologi Pancasila, di mana Pancasila adalah sebuah ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka. Dalam arti, isi dari Pancasila tidak bisa berubah-ubah sesuai kondisi perkembangan tertentu. Pancasila adalah hasil dari kontrak sosial. Pancasila tidak akan terus berlaku jika bangsa Indonesia masih menyepakatinya secara bersama-sama. Kedua, mari kita ketahui tentang ahli gizi dan ilmu gizi. Bagi sebagian orang, istilah ahli gizi mungkin masih terdengar asing, padahal ilmu gizi sendiri sudah berkembang sejak lama di Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa peran Indonesia dalam pengembangan ilmu gizi dimulai sejak ditemukannya vitamin B1 oleh Eijkman, seorang dokter Belanda yang ditugaskan di Jawa pada tahun 1898. Eijkman melakukan riset dan mampu membuktikan bahwa terjadinya beberapa penyakit dapat disebabkan oleh tidak adanya suatu zat tertentu dalam pangan. Hal tersebut dikuatkan dengan ditemukannya penyakit beri-beri pada anak ayam yang diberi beras yang sudah digiling. Ahli gizi juga dipilih sebagai kata untuk menerjemahkan nutrition dalam bahasa Inggris telah dikenalkan oleh Eccles dan Sadili dalam Kamus Inggris Indonesia yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1960. Lalu Profesor Purwo Sudarmo, yakni seorang guru besar di bidang kedokteran, juga memilih kata gizi sebagai istilah lazim untuk menerjemahkan nutrition, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam dokumen pemerintah. Lebih lanjut, seseorang yang mempelajari dalam mengalami ilmu gizi secara profesional dikenal sebagai ahli gizi. Ahli gizi juga dikenal sebagai ilmuwan gizi, ahli pola makan, ahli gizi klinis, hingga ahli gizi masyarakat. Istilah tersebut tergantung tempat dan lingkungan kerjanya. Orang-orang bertanya, kenapa sih ilmu gizi atau ahli gizi itu penting? Kenapa juga berkaitan dengan ideologi Pancasila? Nah, mari kita simak jawabannya. Ilmu gizi sangat penting untuk membantu membangun kualitas anak bangsa, karena tanpa ilmu gizi kita tidak mengetahui akan kualitas, keamanan, dan terjadinya sebuah makanan. Ilmu gizi juga dikaitkan dengan ideologi Pancasila, karena di dalam Pancasila terdapat lambang padi yang menjelaskan tentang makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia. Kondisi gizi buruk merupakan salah satu dari sekian banyak contoh permasalahan kesehatan akibat kurangnya asupan gizi. Di sisi lain, juga muncul permasalahan gizi ladi atau obesitas yang juga memiliki risiko terjadinya penyakit degeneratif. Kedua permasalahan ini biasa disebut dengan masalah gizi ganda atau double burden. Permasalahan lainnya tak hanya tentang gizi ganda, masalah pola makan yang tak sehat seperti konsumsi makanan tinggi lemak dan rendah serat yang dapat memicu munculnya penyakit seperti jantung koroner, diabetes mellitus, hipertensi, kanker, dan lain-lain. I got nothing to lose.